タオリンの願いも俺が守る。映画「仮面ライダーガブお菓子の家の侵略者」 Henshin! Setelah teaser demi teaser, bahkan sampai total ada 5 teaser, akhirnya hari Minggu kemarin, Toei baru aja ngerilis trailer perdana untuk Summer Movie Gabu yang bakalan tayang tanggal 25 Juli 2025 nanti di bioskop Jepang. Sehari sebelum itu, judul dari Summer Movie ini juga baru aja diumumkan. Akhirnya kita tahu nih sama judulnya. Jadi Summer Movie Gabu akan berjudul Kamen Rider Gabu The Movie Invaders of the Candy House. Kalau Jepangnya itu Ega Kamen Rider Gabu Okashi no Ie no Shinra Yakuza. Bener gak ya kayak gitu ya? Sementara itu untuk Gojuja, karena tayangnya bersamaan juga, judulnya itu Number One Sentai Gojuja Resurrection of Tega Sword. Tayang bersamaan, bukan collab ya. Ini tuh bukan movie Taisen. Selain judulnya yang diumumkan, mereka juga ngerilis poster utamanya. Nih, seperti yang kalian lihat di sini. Yuk mari kita bahas dulu posternya dan ada detail menarik apa aja nih yang bisa kita ulik. Di poster ini kita bisa melihat title logo dari movie Gabu ini menyambung sama tadi soal judulnya yang sudah diumumkan. Ada Soma yang lagi pose lari, terus ada trio rider di Gabu dengan basic form mereka masing-masing ya. Ada Gabu Popin Gumi, ada Valen Chokodon, dan juga ada Framdo Pudding. Terus ada beberapa karakter juga di situ terlihat, ada Bang Yanto yang berpakaian ala-ala Gojek tapi cukup sporty lah ya, dan juga Lakia dengan jasnya, dan ada guest juga di movie ini bernama Taulin. Nanti kita bahas lebih lanjut pas breakdown ya. Di belakang seperti ada sebuah kastil atau rumah yang terlihat dibentuk dengan beberapa kue dan snack. Seperti kayak ada cake, donat, dan lain-lain ya. Udah kayak kue ulang tahun bocil aja guys ya. Tapi ini jadi kayak kisah dongeng Hansel and Gretel guys ya. Yang dua bocah masuk ke rumah permen itu. Ada Kamen Rider Karies juga yang akan jadi antagonis utama di movie ini, dimana soal dia udah Ana bahas cukup lengkap kemarin guys ya. Di poster ini ada 4 Gochizo yang cukup menarik perhatian nih, dan terlihat berbeda ya. Cuman muncul di movie ini dan gak ada di serial sejauh ini juga. Di paling atas ada Terror Gochizo guys ya. Ini Gochizo yang akan dipakai oleh Karies untuk berubah menjadi Kamen Rider Karies. Bentuknya sendiri ya mirip seperti Gochizo Amazing Gumi yang katanya akan keluar di final episode Gabu ya. Kalau Amazing Gumi itu merah, sementara si Terror ini tuh ungu hitam guys. Ke bagian kanan kita bisa melihat ada 2 varian rasa lain dari Popin Gumi ini. Yang warnanya itu kuning, agak oranye itu rasa atau varian madu, honey ya. Sementara itu yang pink itu rasa peach. Unik juga nih ya, Popin Gumi ada variannya seperti ini. Jadi kayak menambah lagi varian-varian Gumi lainnya. Dan ada lagi guys, 2 Gochizo yang aneh itu belum tahu namanya apa. Pertama, ada yang terlihat Gochizo-nya itu seperti kastil dengan warna kayak biru gelap gitu dan garis-garis kuning guys ya. Ini kastil atau raja lah. Yang lucu bagian kumisnya terlihat kayak awan putih yang ngegumpal gitu ya. Jadi kayak kumis-kumis zaman orang-orang zaman dulu lah di dongeng-dongeng. Jadi kita sebut aja ini Castle Gochizo lah untuk sekarang ya. Ini Gochizo baru yang paling menarik guys. Karena kalau diperhatikan baik-baik, dia itu seperti kayak memiliki tanduk dan tekstur yang alur-alurnya itu seperti tanduk bentuk Granutonya Langgo, Buce, maupun si Zom Stomach. Nah, matanya juga di situ merah lagi pak. Kumisnya juga mendukung. Nah loh, apa ini tuh Gochizo pemberian Stomach Family ke si Soma? Berhubung di suatu bagian juga kita jelas-jelas bisa melihat Stomach Family itu jadi baik di sini ya. Dan ada lagi Gochizo berwarna kuning dengan kumis yang cukup besar. Dimana ini base-nya itu dari Keiking Gochizo guys. Ini juga belum tahu namanya apa, tapi sepertinya masih bertemakan kerajaan lah guys ya. Satu kategori sama si Castle Gochizo tadi. Apakah nanti Gochizo-nya itu akan dipakai oleh Soma dan memunculkan form eksklusif dari movie ini? Atau nanti akan dipakai oleh karakter baru dan memunculkan rider baru lagi nih. Jadi kita tunggu aja guys ya. Anda sih cukup yakin guys ya masih ada form atau rider baru yang bakalan muncul nanti. Dan juga mungkin aja ini tuh bukan satu-satunya poster yang rilis ya. Ini kan posternya soalnya baru pertama banget. Mungkin masih ada lagi poster selanjutnya yang sekalian memperlihatkan form baru Gabu juga. Mungkin ya. Itu dia bedah posternya sedikit guys ya. Jadi mari sekarang kita langsung aja lanjut baca sinopsis ofisialnya. Masih ada sinopsisnya nih yang perlu kalian dengarkan ya. Sebuah pintu misterius tiba-tiba muncul di depan Soma dan Sachika. Soma terseret melalui pintu tersebut dan tiba di dunia yang damai di mana Dark Snake tidak ada. Ada juga Happy Pare di dunia itu di mana seorang pemuda bernama Taurin dengan Gabunya itu bekerja. Namun dia itu tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya. Soma membantu Taurin untuk memulihkan ingatannya. Sementara itu, seorang pria yang menyebut dirinya sebagai Karies mulai menyerang kota tanpa pandang bulu.
menjungkir balikan dunia yang damai. Saat keduanya berjuang untuk memulihkan perdamaian, mereka tiba di sebuah rumah permen raksasa di mana mereka hendak mengambil sesuatu. Tetapi Karies mengubah dirinya menggunakan Gochizo yang tidak dikenal dan memburu Soma dan teman-temannya. Apa sumber kekuatan luar biasa yang dimiliki musuh terkuat ini? Pertualangan hebat Kamen Rider Gabu melampaui ruang dan waktu dimulai sekarang. Untuk trailernya, dia itu punya durasi 1 menit 4 detik. Ini trailernya disatuin sama Gojuja. Jadi kalau kita hitung lagi total durasi trailer untuk Gabu doang ya 46 detik. Udah aneh hitung ini guys ya. Gojuja trailernya itu cuman 18 detik berarti. Apakah dari sini kita juga sekalian dapat hint nih, kalau soal durasi movie Gojuja yang bakalan lebih panjang daripada Gabu itu tidak akan terjadi. Itu kan rumornya cukup kenceng tuh ya dari kemarin ya. Jadi ya penayangan ini tuh akan normal-normal aja gitu. Gojuja mungkin sekitar 30 menitan dan Gabu ya 1 jaman ya. Sebenarnya Ana agak kecewa guys sama trailer ini ya, karena banyak bagian-bagian penting yang udah diperlihatkan di teaser-teaser sebelumnya. Kan Ana nyimak banget ya, dan juga posters di fanpack malah jadi nggak ada di sini. Makanya di pembahasan ini bakalan Ana tambahkan secara manual ya beberapa potongan-potongan scene yang ada di teaser kemarin juga, biar pembahasannya itu makin oke dan makin lengkap. Tuh, kurang puas apa guys ya? Mari langsung kita breakdown. Coba nih, akan ada beberapa banyak poin menarik yang bisa kita ulik di sini. Karena masih breakdown, penjelasan Anda juga belum tentu benar guys ya. Masih dugaan-dugaan yang Anda tangkap setelah melihat update-update dan juga penjabaran sinopsisnya sampai di titik ini. Di awal trailer dibuka dengan Soma yang sepertinya baru aja tiba di dunia lain, di mana dia terkejut dengan keadaan dan suasana dunianya. Penggambaran dan tema dunianya yang diperlihatkan di trailer ini ya cukup menarik guys ya, sangat colorful, sangat pop banget, dan sangat sesuai dengan temanya Gabu. Jadi orang itu pada pakai baju yang unik dan warna-warni, ada gelembung, ada balon, dan ada pesawat balon udara juga guys ya. Ini kalau di game ibarat kayak Lumiere di Expedition 33, asik, cuman lebih ceria. Terus kayak apa guys ya, kayak BioShock juga, ataupun kayak Atomic Heart ya. Ya mungkin kalian pasti dapet lah maknanya ya, kalau yang udah main game-game yang tadi Anda sebutin nama-namanya ya. Memang ini tuh ada percampuran CGI-nya, tapi tetap di sini mereka itu masih seniat itu bikin set yang colorful di dunia ini. Ya memang harus begini guys ya, harus niat, apalagi ini kan kategorinya movie. Kemarin Future Daybreak ya cukup kecewa guys ya, itu ampun banget. Set masa depan yang udah hancurnya full pakai green screen. Langsung bikin cukup ngedown lah awal-awal nonton itu ya. Nah ini sih Anda langsung terkesima guys. Dunia ini kita nyebutnya dunia lain atau dunia alternatif lah ya, dimana karakter-karakter yang Soma kenal dan tahu di dunia aslinya, ada juga mungkin versi alternatifnya di dunia ini, tapi dengan karakteristik yang berbeda. Mungkin ya. Apalagi para Stomach Family yang terlihat bukan di kubu yang jahat dan membaur dengan para manusia di dunia ini. Dan juga manusia-manusianya juga nggak ketakutan gitu. Jadi ada Grota yang lagi makan fried chicken ya, dimana ini sepertinya makanannya itu diantar sama Bang Yanto yang jadi kurir ya. Jadi Bang Yanto di dunia inilah bisa dibilang ya, bekerja sebagai pengantar makanan ala-ala GoFood gitu. Terlihat dari ransel makanan warna hijau itu yang dia kenakan, itu kan kayak GoFood banget gitu ya. Cuman ini tuh versi Gojek atau GoFood yang lebih sporty lah ya. Soalnya kayak naik sepeda gitu guys. Lakia juga ada, berbeda dengan Lakia yang di dunia Soma ya. Lakia yang ini tuh terlihat begitu ramah senyum gitu ya, nggak daru dan mageran kayak Lakia yang asli. Terlihat dia juga berpakaian cukup rapi ala-ala butler gitu ya, membawa balon dan beberapa bingkisan juga. Soma juga terlihat sudah berganti outfit menjadi lebih simple ya, cuman pakai kaos tangan pendek dengan motif garis-garis gitu. Nah ini sebagai contoh guys ya, ini yang nggak ada di trailer ini dan Ane tambahkan dari teaser. Ada Jeep dan Sita juga yang ada di kubu yang baik dan terlihat berinteraksi tanpa ketegangan dengan Lakia ya. Soma tentu dibikin bingung akan hal ini. Di sini ditulis, dunia yang damai tanpa cemilan kegelapan. Akan ada karakter baru bernama Taurin di sini yang akan jadi center utama dari cerita di movie ini guys ya. Diceritakan dia ini tuh hilang ingatan dan akan ada kemungkinan Soma itu ngebantu si Taurin di dunia ini tuh untuk mengembalikan ingatannya. Nah, apakah si Taurin ini tuh versi alternatifnya Soma di dunia ini? Jadi tampilan mereka kalau dilihat-lihat ya cukup mirip juga ya. Gaya rambutnya ya seperti itu, mirip banget ya. Dimana Taurin ini diperankan oleh salah satu member dari grup Fantastic from Exile Tribe bernama Sota Nakajima. Pas waktu itu rilis MV-nya Gatbus, pada bilang juga kan, Gan itu Somanya ada banyak. Gaya rambutnya sama semua, muka agak mirip-mirip semua, make up agak mirip-mirip semua ya. Akan cukup lucu gitu ya kalau benar deskripsinya si Taurin ini adalah versi alternatifnya Soma. Jadi kita tunggu aja penjelasannya ya.
Pokoknya ya mereka di sini dideskripsikan juga langsung akrab gitu katanya. Ini nggak ada di trailer juga ya. Jadi ketika masih memperkenalkan diri kepada si Soma, Taurin juga memperlihatkan bagian perutnya yang terdapat gabu yang sama seperti si Soma. Cuman terlihat, gabunya ini tuh berwarna putih atau silver dan tanpa tuas. Kita nyebutnya sekarang ya Shiro Gabu aja kali ya. Apakah Taurin juga akan menjadi Kamen Rider baru nih nantinya ya? Akan menarik guys. Kemarin kan kita udah bahas soal Kamen Rider Karies berserta juga dengan arti dan referensinya kan. Dimana Karies itu nama untuk penyakit gigi. Taurin juga di sini ada artinya guys. Langsung aja tak jabarin in general menurut Mbah Google. Taurin adalah asam amino yang secara alami terdapat dalam tubuh dan juga ditemukan dalam makanan seperti daging dan makanan laut. Taurin berperan dalam berbagai fungsi tubuh termasuk sistem saraf, kesehatan jantung, dan metabolisme. Meskipun tubuh dapat memproduksinya, taurin juga tersedia dalam minuman energi dan juga suplemen. Di sini yang bisa kita tangkap, taurin dan karies berasa counterpart satu sama lain. Dan di sini mereka berdua ditempatkan di kubu yang berlawanan ya. Terlihat Taurin dan Soma berada di Happy Pare. Nah, apakah ini tuh Happy Pare di dunia Soma ataukah Happy Pare di dunia lain atau dunia alternatif? Soalnya di sinopsis ditulis, ada juga Happy Pare di dunia itu. Mereka berdua terlihat sedang membuat rumah kecil dari kue-kue guys ya. Mungkin di bagian ini juga sekalian Taurin itu bercerita dengan keadaan dia saat ini yang akan jadi salah satu premis utama di movie Gabu ini. Kalau ada Happy Pare alternatif, apakah ada Sachika alternatif juga? Atau ada kemungkinan nih, gak cuman Soma doang yang masuk ke dunia lain ini, tapi ada Sachika juga yang ikut menemani. Di teaser sebelumnya ada kok scene di mana ada Soma, Sachika, dan si Taurin sedang berjalan-jalan di tengah kota yang ramai tadi. Kalau misalkan ada Sachika alternatif, yang mau diapain guys? Kayaknya karakternya itu bakalan sama aja seperti itu ya. Jadi kalau dibikin beda juga agak aneh ya. Mau dibikin ada sundere-sunderenya mungkin ya akan agak buang-buang durasi juga ya. Nah, Soma juga nanti akan bertemu dengan Karies, antagonis utama di movie ini ya. Dan akan bertarung juga, di mana Karies memperkenalkan diri sebagai King of Muters. Diperankan sama member Fantastic from Exile Tribe juga bernama Sekai. Karies juga mempunyai gabu yang mirip dengan si Taurin tadi, tapi bagian mulut atasnya itu berbeda, berwarna hitam. Hampir mirip seperti Bitter Gabu, tapi ini bukan Bitter Gabu guys ya. Dari sini aja, anak itu langsung bisa nangkep item jualan dari movie ini tuh apa. Nah, jangan-jangan premium Bandai nih, yaitu belt baru, menyerupai Henshin Belt Gabu. Tapi kita itu dikasih 2 replacement agar bisa diganti-ganti bagian mulut atasnya. Ada yang part seperti yang Taurin punya atau Shiro Gabu. Ada juga part yang seperti si Karies ini, berwarna hitam. Dan untuk bundle Gochizo-nya mungkin ya Terror Gochizo. Nah, coba di note dulu aja guys ya, beneran kejadian nggak? Ada yang sedikit berbeda ya dibandingkan di teaser kemarin. Kita di sini diperlihatkan dengan si Karies ini yang hendak berubah menjadi Kamen Rider Karies. Kalau di teaser matanya itu masih terlihat normal ya. Tapi kalau di trailer diperlihatkan bagian matanya itu sudah full hitam. Agak menyeramkan memang ya. Entah ini tuh salah satu sequence-nya dan baru diedit. Jadi ini tuh seakan-akan seperti Soma juga gitu yang Henshin dan matanya kan selalu bercahaya berwarna ungu ya. Dan ini dia bentuk dari Kamen Rider Karies, dimana udah ada komentarin lengkap beserta dengan impresi pertamanya di video kemarin guys ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke yang berikutnya. Di trailer ini juga tidak ditampakkan sosok yang ini ya, bernama Clap. Katanya dia ini tuh seorang dokter ya, Muters Doctor lebih tepatnya ya. Diperankan juga oleh salah satu member Fantastic ya, bernama Keito Kimura. Sudah terlihat dia itu ada di kubu yang sama dengan si Karies ya. Kalau kalian lihat di bagian ini, gabunya Karies itu nggak tertancap di perutnya si Karies, seperti si Soma ataupun si Taurin ya. Jadi dibawa-bawa aja gitu sama dia seperti belt Kamen Rider kebanyakan. Ini cukup unik nih ya, dan juga mungkin ada teori lagi. Mungkin si Kariesnya tuh pengen kekuatan rider gitu ya. Ya, jadi kayak berasa kayak dipaksa juga ini. Ada kemungkinan ya, si Clap ini tuh dokter gila yang akan jadi tangan kanan Karies, yang membantu Karies itu mencapai tujuannya. Dan mungkin aja meneliti gabunya Karies, bahkan membantu Karies juga sampai dia itu bisa berubah menjadi Kamen Rider ya. Jadi behind gabunya si Karies ini tuh ada si Clap ini guys. Gak ada di trailer juga ada sosok yang seperti monster, tapi bukan Granyuto ya. Anda nggak tahu dia siapa, apakah cuman kroco-kroconya si Karies aja, ataukah menjadi sosok yang penting juga di movie ini ya. Kemungkinan sih ya kroco doang guys. Karies itu punya tujuan menjungkir balikan dunia yang damai ya. Mungkin dunia yang damai itu yang dimaksud yang tadi guys ya, yang colorful, yang ceria dan lain-lain ya. Aksinya itu dimulai dengan dia yang mulai menyerang kota tanpa pandang bulu seperti yang diceritakan di sinopsis tadi. Entah ini kota yang sama seperti yang Soma tiba tadi di awal trailer atau tidak, seperti yang Anda pertanyakan tadi.
Apakah ada kemungkinan ceritanya itu kota yang damai tadi ya memang damai, tapi seperti ada sesuatu yang kayak tidak beres gitu ya dikarenakan ulah si Karies ini. Maka dari itu ini tugas Soma untuk membongkar ini semua. Terjadi pertarungan pertama antara Soma dan juga Karies, di mana terlihat Soma itu pakai Keking Foam dan dengan mudahnya Karies itu mengalahkan Soma di sini. Memang ya alurnya harus seperti ini guys ya. Jadi ya pakai Keking aja. Di tengah kota, Soma dan Taurin tiba-tiba melihat sebuah kastil atau rumah yang terbuat dari permen. Sesuai judulnya Invaders of the Candy House ya. Apakah Soma dan Taurin invaders yang ada di sini ya? Dan Candy House ini adalah markasnya si Karies mungkinkah? Ya, walau belum tentu juga sih guys ya. Yang keren dan gak ada di serial. Akhirnya kita bisa melihat Soma dengan wujud manusianya itu beraksi sambil mengendarai Frukan Buggy. Jadi bukan yang mode motor biasa guys ya, tapi mode motor ATV yang CGI ini. Ini akan jadi bagian yang cukup fresh untuk aksinya pastinya ya. Ini dia duo Gochizo baru yang akan muncul di movie ini, yang tadi Ane itu udah bahas cukup lengkap di pembahasan posternya ya. Entah apakah dua Gochizo ini tuh akan menghasilkan dua form atau dua rider baru, ataukah mungkin satu buat form, satu buat asis kah lah guys ya. Kita tunggu aja, sekalian nunggu juga namanya apa. Dan pastinya asal-usulnya itu dari mana ya. Apakah ini tuh Gochizo yang muncul khusus dari dunia alternatif aja mungkin ya. Dan tadi Anda udah kesinambungkan kesamaan-kesamaannya dengan itu guys ya, Granuto seperti kayak si Buce, Langgo ataupun si Zom ya. 4 karakter yang jadi guest ya. Dan ini yang terakhir guys. Ada pria misterius yang diperankan oleh Natsuki Sawamoto dari grup Fantastic juga. Dan dia itu memerankan seorang pria yang misterius katanya. Namanya nggak ada. Kalau dari outfitnya terlihat dia itu kayak lagi disandra atau dijadikan tahanan ya. Terlihat dia itu sedang terkejut melihat Gabu yang mirip Taurin tadi. Tapi jumlahnya itu nggak cuma satu, tapi ada 2 di sini ya. Apa mungkin Gabu si Taurin ini tuh diproduksi secara massal? Berusaha diproduksi secara massal, entah itu lewat Klep ataupun si Karies ya. Apa mungkin si Karies ini tuh ingin membuat pasukan yang diperlengkapi dengan Gabu-Gabu ini? Nah, untuk menguasai dunia ya. Gak ada di trailer ini lagi, ini tuh di teaser kemarin. Jadi di dunia nyata, Sachika itu bersama Bang Yanto dan Lakia seperti sedang menginvestigasi sesuatu. Lihat ini ada di kediaman Kenzo Suga ya, yang sekarang itu jadi tempat bernaungnya Lakia. Nah ini udah jelas guys, pasti ini tuh Sachika, Bang Yanto, dan Lakia yang beneran, yang asli. Di proses investigasi ini mereka menemukan sebuah dokumen yang bertuliskan monster dari dunia lain. Nah, jangan-jangan ini yang nemu duluan si Kenzo Suga guys. Ini bisa jadi salah satu clue guys ya. Dan kalau kalian bertanya Soma itu ada di mana, ya lagi ada di dunia alternatif ya. Yang kemungkinan setelah clue ini tuh dikuak ya, dan mereka tahu Bang Yanto dan Lakia yang asli itu ya nyusul Soma ke si dunia alternatif ini. Ada yang cukup unik di sini, di mana Bang Yanto yang berubah menjadi Valen Frappe Custom terlihat bisa memakai Gochizo-nya Soma. Nah, kapan lagi lihat Valen itu pakai Kiking Gumi seperti ini? Ini sebenarnya bisa-bisa aja ya. Jadi tinggal scan Gochizo-nya itu ke Frastam Gear dan ability seperti ini tuh bisa dikeluarkan. Jadi sama kayak Bang Yanto di debutnya Valen Frappe Custom waktu itu, dia kan ngeluarin Chokodan dan Gun hanya dengan menaruh Gochizo-nya di atas si Frastam Gear-nya ya, Gochizo yang bersangkutan. Sama juga dengan Bang Yanto, kali ini Lakia dengan frame ala mode-modenya menggunakan dual Zaku-Zaku Chip Slasher. Jadi apa pakai 2 Gochizo Zaku-Zaku chips nih ya? Terlihat di sini yang dilawan itu bukan Granuto, tapi kroco-kroco lain. Yang tangkepan Ane ini tuh kroco-kroco yang ada di dunia alternatif, bawa-bawahannya si Karies ya. Nah jadi mereka itu udah nyampe lah ke dunia alternatif ini. Menarik nih guys, terlihat ada sosok Granuto dengan Gabu seperti Soma atau Taurin. Ada beberapa spekulasi di sini. Apakah ini wujud Granutonya Soma atau inikah wujud Granutonya si Taurin? Kayaknya ini si Taurin deh guys ya. Jadi kalian lihat baik-baik lagi tuh bagian beltnya. Jadi ada suatu kondisi yang kayak nge-trigger dia itu memunculkan wujud Granutonya seperti ini. Dari tempat gelutnya terlihat ini tuh bakalan satu scene di pertarungan antara Soma yang pakai Keking tadi melawan Kamarader Karies ya. Entah bagian ini tuh akan mematikan si Taurin ini atau tidak ya. Tapi ini tuh bisa menjadi bukti kalau kehadiran Taurin ya memang cukup penting gitu di movie ini guys. Di sini Soma itu udah team up dengan Bang Yanto dan Lakia lah sambil bilang dunia ini dan keinginan Taurin akan kulindungi. Disebut lagi tuh nama si Taurin guys ya. Barulah di sini Soma berubah menjadi Gabu Master Mode dan menggunakan Gabu Gablade dan Gabu Wipa sebagai senjatanya. Ini kombinasi yang cukup unik ya. 2 pedang guys. Akhir trailer ini yang bikin rame. Terlihat ketika Soma tumbang dan kewalahan melawan pasukan-pasukannya si Karies, ada yang dateng nih. Yang datang adalah seisi Stomach Family. Lengkap 5-5-nya datang untuk melindungi dan pasang badan untuk Soma. Adik sendiri nih guys ya. Admin datang coy. Alternatif pak. Jadi makanya ini tuh bisa kejadian. Tapi siapa tahu juga
Ini adalah Stomach Family yang asli, di mana Langgo dan yang lainnya itu memang berniat membantu Soma karena si Karyas juga jadi salah satu musuh mereka. Jadi keren lah bagian ini ya. Jadi ya terwujud keinginan Soma dalam tanda kutip yang bisa akur dengan kakak-kakaknya ini. Yang bikin ngakak itu kenapa Grota sampai bawa batang pohon segede gitu coba ya. Kamen Rider Gabu The Movie Invaders of the Candy House bakalan tayang tanggal 25 Juli 2025 di bioskop Jepang. Kita baru bisa menyaksikan mungkin 4-5 bulan kemudian ya, selama itu memang. Pengen masuk bioskop Indonesia? Pengen gak nih? Coba ya, Anda sentil-sentil dikit pihak yang terkait. Ya, andai bisa tayang, udah pasti juga penayangannya ya beberapa bulan setelah tanggal tayang Jepang ya. Tidak mungkin real time, sangat susah itu guys ya. Ya, apalagi nanti udah keluar bajakannya, pasti kan banyak tuh ya kaum mendang-mending yang lebih pilih nonton bajakan dibanding nonton di bioskop langsung. Ya nggak? Bener nggak? Jadi banyak faktor dan pertimbangan untuk sebuah movie Kamen Rider itu tayang di bioskop Indonesia. Jadi beda sama genre-genre lain, Pak. Kalau misalkan kalian lihat, oh iya banyak nih movie-movie anime itu pada tayang langsung di CGV di mana gitu ya. Nah, ini beda memang Kamen Rider case-nya, guys ya. Ana yang udah lumayan cukup tahu daleman-dalemannya atau jeroan-jeroannya karena sering survei sama pihak yang terkait ya, tahu benar lah gimana susahnya guys ya. Memang unik sendiri di Indonesia ini ya, terkhusus untuk Kamen Rider. Ya begitu aja guys ya, nggak bisa semua itu dibuka ke kalian. Sekian untuk trailer breakdown-nya. Sudah dibahas lengkap mungkin. Jika ada yang kurang atau kalian ada tangkapan sendiri juga di trailer ini, silahkan komentar aja di bawah ya. Jadi mari kita tunggu update selanjutnya mengenai movie ini. Anda juga masih nunggu form eksklusif atau rider tambahan lagi jika memang ada ya. Kalau sudah ada, nanti akan Ana update secepat mungkin dan kalian jangan lupa ramaikan pembahasannya. Apakah bakalan ada cameo Zetsu juga di movie Gabu ini? Kita tunggu juga guys ya. Dan pastinya kalau udah tanggal tayang di bioskop Jepangnya, ya udah pasti Anda bakal standby dari subuh ya. Karena biasanya di hari penayangannya itu pasti ada kejutan-kejutan dan juga banyak bocoran-bocoran ya. Gitu aja guys, terima kasih banyak. Teman-teman jangan lupa like, share, subscribe. Bye-bye.